Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Titin. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu, hari ini kita jadwal supervisi ya Bu ya? Hari ini Oke, jam berapa ya Bu? jam ke 6.07, tetapi nanti setelah 1 jam ada jeda sholat zuhur. Oke, jadi kalau kita nanti kita stop dulu, kita lanjut lagi 1 jam gitu Bu ya? Oke, baik. Ini nanti saya supervisi Ibu, itu pelajaran apa Bu? Pelajaran bahasa Indonesia. Oke, pelajaran bahasa Indonesia di kelas berapa Ibu nanti supervisi? Kelas 9.3 Bu. Kelas 9. Nah, materi pelajarannya apa Bu? Teks rekon. Teks ya. Saya boleh tahu Bu tujuan pembelajaran yang nanti Ibu mau terapkan di kelas apa? Jadi tujuan pembelajaran itu adalah dengan menggunakan media audiovisual peserta didik dapat memahami informasi penting dari teks rekon dengan benar. Oke, wah, menarik ya Bu ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan lebih tentang area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam penerapan pembelajaran itu nanti di bagian mana? Saya ingin mengembangkan di bagian keterampilan dalam diskusi, lalu selain itu presentasi. Nah, di sini saya juga seperti yang sudah Ibu bincangkan kemarin, saya ingin juga menimbulkan emosional sosial emosional. Jadi di mana nanti dalam berdiskusi maupun presentasi nanti anak membawa berbicara dengan sopan santun meskipun berbeda pendapat gitu. Iya. Menarik Bu ya. Saya boleh tahu Bu sedikit diceritakan strategi pembelajaran seperti apa yang nanti Ibu mau terapkan di kelas? Jadi strateginya itu menggunakan model pembelajaran PDL, dan di situ saya juga menerapkan diferensiasi konten ya, konten. Dan di situ pertama saya menayangkan video, setelah itu saya juga memberikan teks rekon di mana nanti siswa terangsang dan lebih memahami informasi penting dalam teks rekon itu sendiri. Oke, menarik Ibu. Ini saya penasaran sekali ya nanti seperti apa praktek pembelajaran Ibu. Kayaknya menarik ya Bu. Nanti kita ketemu Bu ya di jam ke-6 dan 7 ya langsung di kelas. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita melakukan proses belajar pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sebelumnya Ibu cek dulu ya kehadiran hari ini, hari Senin. Data yang tidak hadir. Bimo ada Bimo? Bimo sakit. Satu lagi apa nama? Sakit Habib? Habib sakit. Ada lagi? Beda apa keterangannya? Beda sakit. Sakit ada lagi nak? Ya, marilah kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh.
yang harus kita sepakati antara ibu dan kalian ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama ada selama pembelajaran tidak boleh ribut. Sepakat gak kita? Sepakat ya. Jadi ingat tidak boleh ribut. Yang kedua, jika ingin bertanya terlebih dahulu tunjuk tangan dan bergantian, nggak boleh serempak dengan temannya ya, terpura-pura kayak lainnya, harus tunjuk tangan dulu ya, nanti baru gantian sama yang lain. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa sopan dan santun ya, nggak boleh nggak sopan santun, harus sopan santun. Yang keempat, menghormati pendapat orang lain. Nanti kalau ada diskusi, dalam diskusi ya. Jadi apa, kalau ada temennya lagi mendiskusikan sesuatu atau memberikan pendapat, tolong kita harus menghargai, gantian aja dulu ya. Lanjut. Nah ini ya Pak ya, sebelum mulai kita ada namanya SB timbul tegak dulu ya, biar kita semangat ya. Mulai tegak dulu nak, tegak dulu, keluar dari kursinya, keluar dari kursinya, jangan di kursi ya, ya. Oke, ya, ya oke. Esai, betul Eksa masih ingat tuh, Pak kemarin belajar mengenai esai, maka sekarang kita belajar mengenai teks rekor ya. Tujuan pembelajaran ya, melalui menggunakan media audiovisual, peserta didik dapat memahami informasi penting dalam teks rekor dengan benar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Lanjut, ada pertanyaan pemantik. Apa perbedaan berkomunikasi secara langsung dan secara daring? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa perbedaan berkomunikasi secara langsung dan secara daring? Tunjuk tangan. Ya. Ya. Lalu kalau dari oke, kalau dari melalui internet, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi daring dengan baik dan aman? Yuk, siapa? Oke, siapa yang tahu? Kalau berkomunikasi
kasih Naila lagi ya Naila. Iya. Ya kan privasi ya. Satu lagi harus sopan sambung bahasa yang kita gunakan ya. Nah, itu ya. Oke, coba jelas sana. Jelas tak? Wah, kira-kira kamu ada di abad gimana ya sekarang ini? Kira-kira ada di abad yang keberapa ya sekarang ini? 21, berarti ada telepon cerdas, jaringan media sosial, telepon melalui internet. Berarti kamu di abad 20. Nah, kira-kira ibu ayah kalian di rumah kira-kira abad berapa? Abad berapa? Kira-kira abad berapa? Ada yang tahu? Bapak ibunya kira-kira di abad berapa ya? Ada yang 90? 90 ibu, 90 ibu. Di mana radio dan televisionnya baru telepon dulu baru ibu itu 90-an. Kira-kira bapak ibunya di abad berapa? 80-an. Ya, itu. Ada telepon sebelumnya. Mana 80-an? Oh iya, itu. Ada lagi mungkin yang masih di telepon akustik. Ada orang banyak yang apa itu? Tidak ada ya, dari 80-an. Lanjut. Nah ini ya. Apa yang dimaksud dengan teks rekon? Ini adalah teks rekon adalah jenis teks yang berisi cerita pengalaman di masa lampau. Tujuannya adalah untuk menceritakan kembali, memberikan informasi dan menghibur pembaca. Ini adalah pengertian dari teks rekon. Ya, lanjut. Ada jenis teks rekon ya. Di sini ada di bab buku kalian hanya dijelaskan dua, ya seharusnya 3, tapi di buku kalian dibahas 2. Yang pertama yaitu teks rekon faktual dan teks rekon pribadi. Ada 2 yang akan dibahas ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud teks rekon faktual? Cerita ulang yang mengandung kejadian nyata, misalnya laporan suatu kejadian di stasiun berita, terpercaya sejarah dan biografi. Kalau kira-kira biografi NKKBD itu termasuk mana? Faktual atau pribadi? Faktual atau pribadi? Faktual atau pribadi kalau sejarah NKKBD? Wah, pintar sekali ya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan teks rekon pribadi? Teks rekon yang mengandung pengalaman pribadi penuh menulisnya. Nah, pengalaman kalian bisa disebut teks rekon pribadi. Ini ya. Coba dilihat. Ada beberapa langkah untuk memahami teks rekon. Yang pertama, membaca judul teks untuk mendapatkan gambaran besar pembahasan. Yang kedua, membaca teks dengan teliti. Yang ketiga, mengetahui kalimat utama dalam paragraf. Lalu ada satu lagi, mencatat isi pokok bacaan. Tadi teks rekonnya ya. Nampak. Yang Anda berkirim surat melalui kantor pos. Ini satu contoh ya, teks rekon secara dari surat menyurat. Yang juga semakin canggih. Semua jenis komunikasi sudah modern. Kegiatan menulis secara manual menggunakan jasa pengiriman surat sudah sangat berulang. Kira-kira seperti apa yang menyurat dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai sekarang?
Mari kita kilas balik ke zaman di mana semua alat komunikasi termasuk surat menyurat masih menggunakan cara tradisional. Siap diskon. Anak semuanya, nah kali ini gua akan menampilkan sebuah video. Nah video ini mengenai cerita ulang di mana sejarah surat menyurat ya. Tidak hanya mungkin di Indonesia, biasanya kantor pos ya kita ya di luar negeri bagaimana. Silakan dengarkan ya. Kira-kira kalau Mesir contohnya pakai apa lah mengirim suratnya ya. Berarti pakai apa coba kita dengarkan sama-sama. Surat melalui kantor pos. Apa kapan Anda terakhir kali menulis surat? Apakah itu surat cinta, surat pribadi, atau surat penting? Saat ini teknologi sudah semakin canggih. Semua jenis komunikasi sudah modern. Kegiatan tulis-menulis secara manual menggunakan jasa pengiriman surat sudah sangat berkurang. Kira-kira seperti apa perkembangan surat menyurat dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai sekarang? Mari kita kilas balik ke zaman di mana semua alat komunikasi, termasuk surat menyurat, masih menggunakan cara tradisional. Berikut, no and then surat menyurat dan pengiriman pesan versi on the spot. Zaman dulu surat hanyalah berisikan dokumen-dokumen penting milik pemerintah yang akan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan sebelum bangsa Cina menemukan kertas, surat ditulis di atas perkamen, papyrus, kain linen, atau kulit binatang. Cara mengirimkannya pun unik. Setiap negara memiliki caranya masing-masing dalam mengirim surat. Di Mesir misalnya, surat berisikan dokumen-dokumen pemerintah dikirimkan dengan menggunakan seekor kuda. Isi surat tersebut kemudian dibungkus dengan kain, kulit binatang, diselipkan di bagian dalam sayuran, atau menggunakan lapisan tipis tanah liat yang dibakar. Sedangkan di Persia, para raja memerintahkan kurirnya untuk mengirim surat dengan cepat, atau pengendara kuda yang akan berhenti di titik-titik tertentu untuk mengganti kudanya. Sedangkan di Cina, sistem pengiriman pos sudah dikenal sejak zaman dinasti Zhou atau pada tahun 1122 hingga 1121 sebelum Masehi. Bentuk pengirimannya melalui beberapa orang yang secara bergantian memegang surat tersebut tiap radius 14,5 km. Di India, orang-orang mengirimkan surat dengan menggunakan kereta terbuka yang ditarik oleh kuda. Isi surat yang dikirim tidak hanya berupa dokumen-dokumen penting, tetapi juga untuk menyampaikan informasi jika ada pendirian fasilitas umum seperti pamflet. Selain menggunakan kereta kuda, mereka juga menggunakan burung merpati pos untuk menyampaikan suratnya. Sistem pengiriman surat menyurat semakin berkembang. Pada abad ke-13, perusahaan-perusahaan di Eropa mulai membangun pelayanan posnya sendiri. Pada 1627, pengiriman surat pribadi sudah mendapatkan izin di Prancis. Dan akhirnya pada 1680, William Doppler membuka pelayanan pos privat dengan metode berbayar. Surat yang dikirim melalui udara dengan menggunakan balon udara terjadi di Paris pada 1870, yang saat itu mengangkut sekitar 226 kg surat. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada zaman Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Tarumanegara, surat dibuat dengan menggunakan batu, kayu, atau kulit bambu, dan daun lontar sebagai medianya. Surat-surat yang dikirim langsung melalui utusan dari kerajaan. Sedangkan kantor pos pertama didirikan. Oke ya. Nah ini tadi ada di berbagai negara. Jadi surat menyurat dari zaman dulu memang sudah ada. Cuma pengirimannya coba ketika di Mesir menggunakan apa tadi?
Dia itu kuda dan burung merpati, betul Siva ya. Lanjut, kalau di Persia tadi apa nak? Di Persia apa tadi? Batu. Bukan di Persia. Persia tadi juga kuda. Kalau yang menggunakan pengirimannya orang, melalui orang nih, orang langsung nanti dari jarak berapa gitu, ada orang lagi berjalan lagi gitu. Cina, betul sekali ya. Oke, paham nggak kira-kira? Paham nggak? Berarti kalau surat menyurat itu memang sudah ada dari zaman dahulu. Mungkin nggak semodern sekarang ya. Dulu bisa memakai apa nak? Ditulisnya pakai apa? Dulu kulit. Ya, kulit. Ya, kalau di Indonesia pakai apa saja tadi? Di zaman kerajaan? Batu, betul Haikal ya. Batu, apa lagi? Kayu, betul juga. Nah, ini tadi aktual ya mengenai sejarahnya surat menyurat. Nah, kalau cerita rekom, ini cerita rekom yang berikut ini. Lihat sebentar. Ibu tersangkut Mei ke-4 Lebaran. Saya dan teman-teman pergi ke Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang berada di perbatasan Kebumen, Wonosobo. Saya pergi bersama teman-teman saya, Alfia, Zamzam, serta Syari. Ketika saya pulang kerja, teman-teman sudah menunggu saya. Mereka lalu mengajak saya keluar. Awalnya kami tidak merencanakan untuk pergi ke Waduk. Baru ketika di perjalanan kami memutuskan untuk pergi ke sana karena udara di sana sangat segar. Kami juga berencana untuk mengunjungi teman kami yang rumahnya tidak jauh dari sana. Oke. Dalam perjalanan ada Ini hanya sekilas contoh bahwa teks record menceritakan kejadian di kelas pribadi. Saya bersama teman-teman ya, cerita ulang kita ya. Kamu pasti juga punya cerita pribadi ya. Nah, lanjut kita akan ada diskusi ya. Diskusinya ya, di mana kalian akan mencari informasi penting yang terdapat di teks rekon yang ibu bagikan. Ini ada dua jenis teks rekonnya, ada yang faktual, ada yang pribadi ya. Nanti nak kalian boleh bertanya nanti waktu presentasi. LKPD-nya di belakang ya. Oke, silakan yang sudah dapat mungkin mau diskusi mengenai teks rekon yang kalian dapatkan dari dulu. Ya, sebelum kalian menjelaskan, di bagian paling depan ini adalah teks rekon. Ya, mungkin ada yang mendapatkan faktual, ada yang pribadi juga ya. Nah, setelah itu boleh dibuka. Di sini ada LKPD-nya. Tulis saja di sini lah kelompoknya, mata pelajarannya, anggotanya siapa. Ya, dibaca dulu. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks rekon berikut. Yang kedua, diskusikanlah bersama kelompok mengenai informasi penting yang terdapat dalam teks rekon. Lalu catatlah informasi penting. Jadi yang dicatat adalah informasi penting yang terdapat di teks rekon. Silahkan dikerjakan.
kelompok ada 2 bacaan ya Nak ya, tapi sama aja. Itu ibaratnya biar yang lain juga membaca ya. Tujuannya seperti itu. Silakan membaca. Ada juga kok teks. Sama kok. Kira-kira informasi tentang apa aja? Jadi dibaca dulu pokok pikirannya penting dari teks tersebut. Nah di sini kamu mencari informasi ya, tapi mencari informasi itu yang penting Nak. Nah nanti akan dipresentasikan ke depan. Ada kelompok yang sama mendapatkan judul yang sama di Indonesia. Boleh itu Mbak ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 mendapatkan pokok pikirannya. Yang sudah boleh iya di sini enggak harus kerjakan sih. Kerjakan sih berarti. Mana lagi tidak? Boleh ya, mungkin ya kan ada dapat 2 lembaran ya. Yang satunya boleh digaris-garisin. Digaris-garisin mana yang penting, boleh digaris-garisin.
Kita sudah dapat banyak aja bagus. Ya yang belum mungkin, yang belum mulai menulis, dalam mulai menulis. Ada dua kita dapat ibu. Ya, kenapa? Nah, lagi kita presentasi ya, karena sudah mulai ini selesai. Saya dalam dulu Pak untuk kemudian yang sini saya lihat kita
Ya. Sudah? Oke, lanjut. Kira-kira apa yang mau bilang Bapak? Kita tadi ada memberikan apa pikirannya. Oke, siapa yang sudah nak? Siapa yang sudah? Kelompok satu sudah belum? Sudah. Oke, kelompok dua? Belum, kira-kira masih lama. Bentar lagi. Kelompok tiga nak? Masih lama. Kelompok empat nak? Sudah? Belum? Kelompok lima? Mungkin kelompok satu bersiap ya. Belum juga. Masih ada ditambahkan. Ya, siapa yang mau main sudah? Lantar lagi, dikit lagi ya, saudara.
Ya, sudah. Kerja tangan Bapak yang sudah? Belum. Belum. Bapak satu sudah belum? Sudah, saya kelompok dua. Deket lagi. Ya, kelompok tiga. Sudah. Harus banyak, tapi poinnya harus ada ya di dalamnya ya. Kelompok empat ya, sudah nak? Kelompok empat sudah. Sudah. Ini ya, banyak. Tapi ini poin. Ini poin. Sudah baru. Kelompok satu sudah, kelompok dua sudah, tiga sudah, belum juga. Jangan semuanya ya, namanya diambil inti poinnya, informasi yang penting ya yang terdapat dalam cerita yang maupun itu faktual atau cerita kelompok empat nak sudah, oke sudah ya, sudah belum sama sekali lima. Deket lagi, oke kita mulai dari kelompok pertama. Nah, dengerin dulu. Ketika kelompok pertama maju, kelompok lain boleh bertanya, ya kira-kira apa kekurangan dari kelompok pertama. Contohnya kelompok lain juga sama gitu judulnya. Bisa mengoreksi kira-kira apa yang kurang dari kelompok pertama. Silakan maju untuk kelompok pertama. Ya, silakan Nak. Yang lain boleh bertanya ya. Maupun yang judulnya sama atau tidak boleh bertanya. Ya, saling mendengarkan temannya, menghargai pendapat temannya ya. Kira-kira apa kekurangannya boleh ditambahkan dari kamu ya. Silakan. Gak usah langsung aja. Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai kelompok 1 akan menampilkan diskusi kami mengenai judul bersyukur bisa kuliah. Di poin ini kami mendapati bahwa sang karakter aku memiliki hidup yang berkekurangan. Hasil keluarganya tidak mencukupi ekonominya. Ketika dia dihadapi dengan pilihan kuliah atau tidak, ia bertekad untuk berkuliah dan mendapatkan beasiswa dengan lulus untuk mendapatkan unjuk pangkal. Sekarang ia bekerja di Kementerian Keuangan dan berhasil mengubah nasib keluarganya. Ia masuk berkuliah dan mengikuti lomba belajar dan dari pengalaman kuliah yang membuat dari kuliah sebenarnya percaya diri berani. Di poin 3 kami mendapati bahwa pengalaman sang kakak dan serta kekurangan menjadikan kakak menjadi pribadi yang sangat baik dan tidak mudah menjalankan itu, sehingga dia bisa mendapatkan contoh dan berhasil mengubah. Mungkin sekian diskusi dari kami. Silakan ada yang ingin bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya sana. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Silakan. Boleh yang temanya sama, boleh yang temanya
Kelompok 3 juga sama nak. Iya. Silakan, apa kira-kira? Menurut kalian hal apa yang perlu ditambahkan dari informasi penting yang didapat dari kelompok 1? Gak apa-apa nak. Gimana? Mesya mau bicara tapi masih malu. Boleh Mesya, nggak apa-apa. Kira-kira hal apa nak yang perlu ditambahkan dari informasi penting yang didapat kelompok 1 gitu? Yang masih kurang gitu, nggak apa-apa nak. Ya silakan Lesa, boleh. Ya Lesa. Oh Lesanya nggak mau. Nggak apa-apa nak. Ya. Enggak. Mesya di mana? Ada mau menanggapi? Mesya ini rasanya mau menanggapi tapi masih mau. Ya, nah apa nak yang perlu ditambahkan? Coba kita dengarkan dari Mesya. Ini pertanyaan tadi sebelum anak itu masuk kuliah, ajar orang tua itu seperti apa juga bisa dimanfaati. Oh, mungkin poin pekerjaan orang tuanya tidak dimasukkan gitu ya. Padahal itu termasuk informasi penting mungkin untuk kelompok 4 itu. Bagaimana kelompok 1 menanggapinya? Menurut kami informasi itu merupakan bukan informasi yang cukup penting. Dikarenakan kami sudah menambahkan bahwa keluarga karakter aku kekurangan dalam ekonominya, sehingga dia mencetak ekonomi. Oleh karena itu kami merasa kalau untuk menyebutkan pekerjaannya hanya akan menambah-nambahkan poin yang tidak penting, karena kami sudah menyebutkan poin yang kekurangannya. Oke, mungkin menurut kelompok 1 tepatnya Naila mengatakan bahwa sang aku ini sudah digambarkan orang yang tidak punya gitu. Jadi mau pekerjaannya di mana tapi itu sudah mewakili tergambarkan gitu ya. Bagaimana nak? Mesya? Oke. Oke, lanjut mungkin ada yang lain nak? Kira-kira informasi apa yang kurang atau perlu ditambahkan gitu? Kelompok 3 ada yang mau ditambahkan? Oke Fadia? Enggak. Yang lain? Yang lain pas? Pas, oke? Boleh ditutup. Terima kasih, sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, Pak Hasan. Oke. Lanjut kelompok kedua. Kelompok kedua. Ya, silakan lanjut kelompok kedua. Oke. Ini mengenai teks rekon dengan judul kisah hidup materi, silakan untuk kelompok kedua. Yang lain harap menghormati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kisah hidup Kartini. Hari Kartini pertama kali dirayakan setelah ditetapkan oleh Presiden B.R. Soekarno melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Tanggal 21 April dipilih sebagai Hari Kartini karena itu merupakan hari kelahiran Kartini pada tahun 1879. Raden Ajeng Kartini yang juga dikenal sebagai Raden
Raden Ayu Kartini adalah anak dari pasangan Sosroningrat dan M.A. Nasira. Ayahnya adalah seorang bupati Jepara yang merupakan seorang pilihan di bidang aristokrat. Sosroningrat dikenal sebagai bupati yang cerdas dan mahir berbahasa Belanda. Perjuangan Kartini dimulai ketika dia mendirikan sekolah khusus perempuan di Jepara. Di sekolah tersebut, para siswi diajari keterampilan menjahit, mengulang dan memasak. Kartini meninggal di hari setelah melahirkannya, tepatnya pada meninggal di hari setelah 4 melahirkannya, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Dia dimakamkan di Desa Hulu, Kecamatan Hulu, Rembang. Untuk menghormati perannya sebagai pahlawan emansipasi, sekolah Kartini didirikan di berbagai daerah seperti Semarang, Malang, dan dari Jakarta. Apakah dari teman-teman yang ada di bertanya? Oke, ini kelompok 2 ya, yang mana teks bukunya adalah faktual. Karena kelompok yang ingin menambahkan, ya, boleh silakan. Kalau menurut Anda, kenapa untuk poin pendidikannya tidak Ya, kenapa poin pendidikannya tidak disebutkan? Ya, kelompok 2 silakan tanggapi. Oke, terima kasih Naila, pendapat yang bagus. Mungkin kami mau coba ada yang menambahkan ya. Ya, itu penting, tapi mungkin gara-gara kami ingin cepat selesai, jadi lupa. Dari mana Naila? saya lebih perhatikan lagi karena itu menurut saya penting. Oke, mungkin depannya lebih diperhatikan lagi, jangan sampai poin-poin penting itu terlewatkan gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya nak? Kelompok lain? Kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Oke, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan diskusi kelompok 3 menyampaikan hasil dari opini kami mengenai judul diskusi untuk bisa kuliah. Aku adalah seorang anak yang dulu dan berkeluarga. Ayahku telah meninggal Oke, coba dengerin. 9 tahun. Sedangkan ibuku bekerja sebagai buruh laundry. Kakakku memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan. Ibu bekerja tapi penghasilannya ditabung untuk biaya sekolahku. Kami makan untuk sehari-hari dengan uang yang kakakku kirimkan. Ibuku menyuruh untuk bekerja sebagai TKW seperti kakakku karena gajinya cukup besar jika dirupiahkan. Namun aku tidak ingin bekerja kasar. Aku sadar bahwa rantai kemiskinan diawali karena minimnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, aku memilih untuk kuliah. Ibu sempat sedih mendengar keinginanku. Namun, aku meyakini ibuku bahwa aku tidak akan membutuhkan biaya dasar dalam kuliah. Beruntungnya aku benar-benar mendapatkan beasiswa di BPC yang membantuku untuk memiliki biaya UKT. Aku memiliki jurusan akuntansi di Universitas Brawijaya. Jika kita aku lulus kuliah
predikat atau predikat Jumil Pulau akhirnya bekerja di kementerian apakah dari teman-teman nanti ingin ditanyakan? Oke, Bapak lain mungkin Naila bertanya kepada ya. Nomor satu, saya wajib banget bertanya. Kita lihat kelompok yang lain. Lihat kelompok lain. Ibu berarti Naila. Ibu berarti saya. Kita lihat kelompok lain ada yang mau bertanya enggak? Oke, Lexa, gimana mau menanggapinya? Kalau tadi kan waktu dari itu kayak baca ceritanya dulu tuh sebenarnya kesimpulannya tuh aku bukan. Iya. Yang baca atau aku itu kayak lebih ngambil yang ceritanya terus lo baca cerita. Nah, baik. Ya, Alexa bertanya, ini kelompok 3 ini kayak menyalin ceritanya gitu, tidak menjelaskan secara rinci apa sih garis besarnya dari cerita tersebut. Nah, bagaimana cara menanggapi kamu? Silakan. Saya kira ya. Gak apa-apa, nggak usah takut Pak. Ya, harus berani. Salah nggak apa-apa. Ya, salah nggak apa-apa. Saya kira. Ya, gimana? Zaliera, Rizky, Batia, Abdul, gimana menanggapinya? Sama-sama ditanggapi gimana? Kenapa kamu nggak merincikan gitu informasi penting apa, tapi kamu seperti menceritakan gitu? Gimana nak? Ya, bertanggung jawab atas pekerjaannya. Salah kamu apa nak? Saling melempar ini ya tugas ya. Saya sudah baca, yang lain aja gitu. Gimana nak? Saya kira-kira apa jawabannya? Coba dirincikan. Oke, mohon untuk didengarkan, saya akan menjelaskan. Dan setelah saya nak ngomong, Lisa minta rinciannya gitu. Nanti kira-kira ya masih ada 2 kelompok lagi. Mungkin ada yang bisa bantu nak dari kelompok lain? Oke, kelompok 1 lagi. Silakan tadinya mereka kalau ingin disampaikan semuanya. Jujur secara kelompok pribadi kami yang dapat tema sama, kami juga bingung mau ngambil surat dari mana. Mungkin karena bingung itu, makanya mereka ngambil untuk yang beda aja. Karena menurut mereka juga ada beberapa yang di tengah-tengah malah ada di akhir. Mereka sih kan hanya mungkin pasti di awal, di awal. Tapi mereka tulis semuanya. Gitu ya. Intinya adalah ya, bacalah teks rekam atau cerita ulang itu dengan tadi kita bilang langkah-langkah ada yang disebutkan ceritanya dibaca secara teliti. Udah nak? Udah nanggapin? Udah. Oke, sudah dibantu kelompok 1, saya ditutup ya. Sekian dari kami 23. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok Bapak. Jam berapa jam? Itu Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Kamu jam 2 jam. Ayo.
Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank Tiga ingin mempresentasikan Pokoknya ya. ingin menjelaskan dari hasil diskusi kami tentang saya kabar. Hari Kartini pertama kali ditetapkan setelah ditetapkan oleh Presiden Indonesia R. Soekarno pada tanggal 20 1964. Keputusan tersebut menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 21 April tahun 1879 merupakan hari kelahiran Kartini. Dengan nama lengkap Raden Adi Kartini yang disebut sebagai Raden Ayu Kartini adalah anak dari pasangan Sosroningrat dan F.A. Ngasilo. Perjuangan Kartini dimulai ketika dia mendirikan sekolah khusus di Jepara. Di sekolah tersebut, para siswa diajari berangkat menjahit, menyulam, dan memasak. Kartini bercita-cita menjadi seorang guru dan ingin mendirikan sekolah khusus putri di Rembang. Namun sebelum Kartini menikah hasil dari perjuangannya, semua keinginannya pupus ketika dia meninggal setelah melahirkan putra pertamanya. Pada tanggal 13 September 1944, untuk menghormati perannya sebagai pahlawan emansipasi, sekolah Kartini didirikan di berbagai daerah seperti Malang dan Yogyakarta. Ya, oke. Iksan dulu, Iksan sudah nunjuk ya. Yang kelompok gue ya, Iksannya. Jadi silakan. Mungkin sama kayak kelompok kami ada kekurangannya sama seperti jadwal pendidikan nantinya nggak ada dari pendidikan Ada Pak. dari jalur SMK nggak ada juga. Ya saya terlibat Tadi nggak disebut ya. Nah, oke. Gimana cara menanggapinya? Memang benar ya, tadi sebutin. Riwayat pendidikannya ya. Gimana? Silakan ditanggapi, ada Iksan. Di sini ada putra bias kamu tulisan kode. Tidak ada. Oke, mungkin itu saran dari kelompok 2 ya. Mungkin riwayat pendidikannya perlu dimasukkan karena itu poin penting ya. Ada yang lain ya? Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, lain lagi bertanya ya. Bukan bertanya tapi sekadar mencoba pendapat. Memberikan pendapat. Saya rumah berbilang di kelompoknya bisa. Menurut saya yang dibagi itu yang buku-buku yang apa ya? Tunggu, lupa kata-katanya. Kata-katanya itu apa? Yang memotivasi Kartini untuk membuka pintu pendidikan suatu sosial konform pada satu pendidikan karena jika tidak ada mungkin Kartini tidak akan punya kemampuan tidak akan punya keinginan untuk membangun perempuan. Ya, bagaimana? Tidak mau komentari yang bisa boleh di kelompok itu juga tidak ada yang mungkin yang ini tidak ada menyebutin kita ini berkembang sekolah ini harusnya disebutin karena itu untuk perjuangan ini belajar kita tidak ada nah sebagai dari yang bukan bisa jadi ada untuk apa tadi ada tulis untuk sekolah untuk perempuan sudah ada itu belum perempuan sudah ada Ya, saling menanggapi ya. Oke, dijawab dulu. Apa ya pendapat dari Naila? Ya, mengenai buku kira-kira bagaimana nak kelompok 4? Ya. terima kasih atas masukannya di kesempatan yang akan datang kami akan juga memasukkan inti poin yang kurang. Sudah? Tidak ada yang lain? Oke, boleh ditutup. Akhir dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut kelompok
Ayo, masih baik-baik gitu. Ayo, kemudian Ayo, Respon faktual yang dulu bisa ditebak dulu. Saya tadi ini, hari tadi ini pertama kali berakhir dan sudah ditetapkan oleh Presiden pertama Indonesia. Karena itu mempengaruhi pemikiran dan mempengaruhi perempuan Eropa yang maju. Perjuangan Kartini dimulai ketika dia mendirikan sekolah khusus putri di Jepara. di sekolah tersebut para siswa dan siswi diajari menjulang, menjadi dan memasak, semuanya untuk meningkatkan pendidikan perempuan di Indonesia. Kartini bercita-cita menjadi seorang guru, tidak sampai karena ia merupakan kader adipati Yogyakarta. Dia meninggal 4 hari setelah melahirkan. Putranya pertama Silat Yudho Yudhistira pada 5 September mengadakan dia mengembangkan kebiasaan di Kecamatan Gunung Lembang. Beda kali apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mungkin Nata mau bertanya, Nata. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, aja, Nak. Oke, sudah. Ya, siapa yang mau bertanya? Ada yang perlu ditambahkan? Ada yang perlu ditambahkan? Oke, cukup. Ada yang perlu ditambahkan atau dikomentari, Nak? Tidak ada? Pas? Pas? Oh, Mesya mau bertanya. Dari Pan. Ya, Mesya katanya mau bertanya. Silakan Mesya. Juga bertanya sih Bu, lebih masukan aja. Oke, memberikan pendapat ya. Tadi kayaknya ada yang kurang yaitu akhir kehidupan dari Kartininya belum dijelasin di dengan sama penyebabnya juga. Oke. Makanya iya gara-gara tanggal kemudian ada dengan deskripsi terus pemasangannya Mungkin akhir meninggalnya gitu ya. Oke, gimana? Silakan ditanggapi. Baik. Kenapa tidak dimasukkan dijawab? Ya, Mesya mungkin silakan dengan Mesya dijawab. dimasukin tanggal meninggal berhari selama tanggal 17 September 1944 belajar dari kesalahan lain. Iya. Ya, jadi memang dimasukkan gitu ya, Pak Mesya. Boleh dicontoh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Oke, silakan dulu untuk kelompok terakhir dan alhamdulillah presentasinya udah selesai ya. Kalau dilihat dari pertama sampai terakhir tadi presentasi kan
ada yang informasinya sudah tercatat ya. Informasi penting dalam tes rekor baik faktual maupun pribadi tadi ya. Ya, itu memang ada yang sudah mencatat informasi yang penting sudah tepat, ada yang perlu menambahkan kembali. Maka kedepannya kita harus belajar bersama-sama agar lebih baik lah lagi. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai teks rekor, siapa yang menyimpulkan? Oke, Naila lagi. Menjelaskan mengenai pengalaman di masa yang telah berlalu, baik secara pribadi maupun secara sejarah. Ya, oke, betul sekali teman-teman Naila. Kita merefleksikan lesson ya. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Belajar mengenai teks recording. Tadi kalian sudah mendengarkan pakai YouTube ya. Ada YouTube, ada gambar, ya kan? Bahkan ada teksnya ya, Nak ya. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana belajar dengan mungkin Lisa, mungkin yang lain? Enggak, Naila lagi. Coba yang lain, Nak. Siapa? Gimana? Ketika belajar teks recording dengan menggunakan YouTube? Assalamualaikum Bu Titin. Oke, Bu, kita ketemu lagi Bu ya. Tadi barusan sudah selesai nih. Nah, pembelajaran di kelasnya. Gimana perasaannya Bu setelah selesai supervisinya? Perasaannya tentu melegakan ya, karena sudah melakukan supervisi hari ini, jadi tidak ada lagi kepikiran gitu kan. Pokoknya udah plong gitu. Plong ya, jadi bisa mengerjakan tugas-tugas lainnya tuh kan berkumpul. Iya. Ya, alhamdulillah Ibu sudah selesai tadi kan ngajar di kelasnya. Kita diskusi sedikit ya Bu ya terkait dengan apa yang sudah Ibu terapkan tadi kan. Itu sudah banyak tuh yang sudah bagus. Terus nanti saya ingin bertanya lebih dalam lah, kira-kira apa lagi yang mau Ibu kembangkan gitu ke depannya. Baik Ibu, nah saya mau nanya sih dengan hasil pembelajaran di kelas Ibu tadi, nih di posisi Ibu nih sebagai seorang pendidik ya, pemimpin pembelajaran, sudah berhasilkah atau tidak Ibu menerapkan tujuan pembelajaran yang Ibu capai di kelas itu kepada murid-murid? Kalau untuk pribadi saya Bu ya, kalau udah tadi kita lihat sama-sama gitu kan ya Bu ya, menurut saya sudah berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya juga Bu, karena keren sekali loh tadi Ibu ngajar. Alhamdulillah. Iya Bu ya, karena anak-anaknya tadi saya lihat aktif ya Bu ya. Nah saya mau nanya lebih dalam nih, tingkat keberhasilannya yang menurut Ibu ini skala dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana? Waduh, dari 1 sampai 10 ya Bu Dari ya? 1 sampai 10. Mungkin saya bisa menempatkan diri saya itu nggak bisa 10 Bu, 9 Kenapa Bu? gitu. Padahal ini tadi keren Iya. loh. Bagus Bu, Iya, nggak masalah karena sih. ketika proses pembelajaran itu saya melihat ada satu celah gitu, Oh gitu, tetap. kekurangan gitu, dimana anak itu merasa malu gitu. Nah, Oh, masih ada yang merasa gitu. malu-malu gitu. Tadi masih ada yang malu-malu Bu ya. Iya. Di bagian mana Bu yang malunya tadi? Itu untuk mengemukakan pendapatnya, ya, untuk bertanya gitu, katanya takut salah gitu. Jadi tadi tuh nggak mau bertanya gitu. Iya, benar Bu ya. Jadi sebenarnya ini poin plus juga untuk Ibu ketika saya nanya skala tujuan pembelajaran, Ibu tidak menyebutkan 10 Bu. Jadi angka berapa Bu? 9 mungkin, 9 ya. Berarti Ibu sudah puas nih ya, Iya, puas dengan apa alhamdulillah. yang sudah Ibu ajarkan Iya. sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Namun ya kondisi kan kita tidak bisa memaksa kemampuan murid Bu ya. Iya, betul. Kita dulu sudah berusaha dan ternyata memang masih ada nih ya yang ditemukan. Bagus lah Bu, ini poin plus untuk guru karena harus mencari kekurangan di dalam diri Gitu. supaya kita bisa lebih berkembang dan berkembang Bu ya. Iya. Walaupun tadi kalau saya lihat secara keseluruhan itu sudah luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ini nggak puji Bu ya, tapi Iya. bagus sekali Bu. Ibu sudah prepare persiapannya itu sudah mantap. Iya. Baik Ibu, jadi tadi kan Ibu bilang kalau ternyata masih ada
sedikit lah yang ditemukan permasalahan gitu. Jadi masih ada anak-anak yang malu untuk mengungkapkan pendapat atau dalam presentasi juga tadi ya. Kalau kita sama-sama bahas nih Bu, menurut Ibu identifikasi masalah apa yang menyebabkan anak tersebut tidak berani gitu untuk mengungkapkan pendapat atau tampil. Mungkin kalau saya lihat itu ya Bu ya, satu bisa jadi kurang percaya diri tadi. Ya. Yang kedua mungkin anak susah untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin menurut mereka tuh tidak terbiasa atau tidak menguasai public speaking gitu. Seperti itu. Iya ya. Jadi kalau misalnya anak itu memang sudah tidak terbiasa public speaking kan biasanya nggak percaya diri ya. Iya. Benar atau enggak gitu ya. Iya. Betul. Oke Bu, ini kan Ibu sudah tahu nih kira-kira penyebab yang menyebabkan anak itu nggak berani ngomong lah gitu ya. Menurut Ibu nih, apa yang harus Ibu lakukan dan apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi itu solusinya? Nah solusi untuk saya inginnya setelah pembelajaran ini, karena saya sudah mengetahui ya ada beberapa siswa yang masih malu-malu, saya ingin panggil mungkin siswanya dan saya memberikan motivasi untuk percaya diri, lalu saya akan memberikan tips-tips atau langkah-langkah ya, kata-kata mungkin yang agar anak tuh mudah waktu presentasi, berani gitu kan, jadi PD-nya ada juga gitu, langkah-langkah, poin-poin hal penting lah. Ya, contohnya mungkin belum dikuasai anak sehingga anak bisa menguasai gitu. Contohnya gimana Bu? Misalnya mungkin dari salam gitu Bu ya? Ya mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana waktu pembukaan. Assalamualaikum gitu. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan atau ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bullying atau yang lain gitu ya. Luar biasa Bu ya. Oke. Sebenarnya Ibu sudah mendapatkan solusi loh dari permasalahan Ibu sendiri Bu ya. Nah ini gak terasa ternyata ketika kita berbicara mengenai merefleksi lah apa yang sudah Ibu kerjakan tadi, Ibu terapkan tuh di kelas kan sudah luar biasa bagus, dan ternyata Ibu menemukan kendala dan Ibu menemukan solusi gitu Bu ya. Ini namanya kan guru kreatif ya. Oke Ibu, jadi solusi Ibu tadi menarik sekali loh Bu. Berarti saya tangkap ya anak ini kadang memang ada tingkat kemampuan yang memang harus diajar step by step gitu ya. Benar, dan Ibu mau mencoba untuk memenuhi kebutuhan dari tiap murid itu ya, yang sangat unik gitu. Baik Bu, ini sudah sangat baik. Saya ingin menanyakan tentang seperti apa nanti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya Bu. Nah, terkait dengan solusi ini juga. Saya inginnya masih menggunakan PBL. Keterampilan. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Keterampilan. Oh masih keterampilan. Iya baik. Oke. Itu tadi keterampilan dalam presentasi agar ada tindak lanjutnya yang tadi itu masih malu-malu sehingga ada perubahannya gitu, jadi anak itu pede gitu dengan apa yang sudah ada. Dan strategi yang Ibu gunakan? Tetap menggunakan model PBL. Kenapa Ibu ya? Karena saya rasa PBL itu membuat siswa itu aktif, meskipun mungkin ya tidak sampai skornya 10 atau sempurna, tapi setidaknya itu sangat efektif. Sangat efektif Bu ya. Bisa Ibu jelaskan siswa itu membuat aktif gitu ya, karena PBL tadi aktifnya itu ya seperti apa? Aktifnya itu dari mungkin ya anak kalau kita di dalam pembelajaran ini anak tidak tahu apa-apa dengan adanya PBL kita menayangkan sebuah video sehingga merangsang anak untuk menjadi tahu yang mungkin yang biasanya orang nggak pakai video gitu kan. Jadi anak tidak tahu ini pakai video, pakai teks lagi, ada gambarnya lagi, jadi benar-benar anak tuh mengerti gitu apa yang harus dilakukan, mencari informasi penting. Nah itu didapatnya. Jadi anak paham. Ya, aktif. Kalau saya tangkap itu berarti dalam artian anak bisa menjawab ya, benar Bu ya? Anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke. Selain itu aktifnya anak juga ngapain Bu?
diskusi tadi itu. Diskusinya bisa ngapain jadinya mereka? Ya bisa mendapatkan informasi penting itu. Ya. Antara murid satu dengan murid yang lainnya berkomunikasi, ya, memberikan pendapat. Oke, dapat ide ya. Dan yang terakhir, tujuan akhir keterampilannya Bu? Tujuan akhir keterampilannya Sehingga anak dapat. tadi tuh anak bisa mempresentasikan dengan baik. Wah, ini sudah matang sekali Bu. Alhamdulillah. Jadi maka dari itu Ibu masih tetap mempertahankan PBK. Iya, Karena ini saya sangat menggunakan PDM. Saya rasa sudah cukup Bu. Ini sudah luar biasa sekali. Terakhir itu penilaian yang Ibu gunakan. Saya menggunakan ada keaktifan siswa Iya. juga di situ. Di bagian keterampilan yang kalau saya tangkap, karena secara keseluruhan indikator tujuan pembelajaran itu adalah di daerah area keterampilan. Keterampilan betul. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Ini sudah luar biasa sekali. Ini menurut saya Bu ya, karena saya sudah menyaksikan di kelas tadi dan skalanya ini saya setuju Bu 9 karena kan tidak ada manusia yang sempurna. Betul. 10. Iya. Setidaknya Ibu itu sudah ada nilai plusnya, Ibu ingin berubah Betul. tetap menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu, Bu, ya. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana tindak lanjut dari penerapan pembelajaran Ibu ke depannya. Kalau misalnya ada waktu kosong untuk memanggil saya untuk melihat, itu saya bersedia. Boleh ya. Ya, seperti biasa. Dan untuk keterampilan yang mau Ibu terapkan ini, apakah Ibu butuh seseorang, bantuan seseorang, atau cukup Ibu sendiri seperti itu? Biasanya kalau memang ada sesuatu hal yang kurang atau tidak saya pahami, biasanya saya sharing teman sejawat di sini. Oh gitu, tetap butuh ya Ibu yang sharing teman sejawat sesama guru bahasa Indonesia. Iya. Luar biasa Ibu. Nanti kapan kira-kira Ibu akan menerapkan ini kembali Bu? Insya Allah nanti pertemuan masih teks rekon, tapi itu mungkin mengenai ranah kosakata. Oh, ranah kosakata. Luar biasa Ibu. Nanti sudah terarah ya? Iya. Dalam minggu depan berarti Iya, ya, karena sudah minggu ini. betul. Wah, terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak ini ya, informasi dan pemahaman nih dari Ibu. Saya juga belajar nih dari Ibu ya, melalui supervisi tadi. Dan alhamdulillah saya senang Ibu sudah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang ada di dalamnya tadi. Saya juga nyatat Bu beberapa poin ini Bu ya. Untuk sekedar Ibu tahu saja, kalau berdasarkan yang saya amati tadi bahwa aspek dan strategi pengembangan Ibu luar biasa. Ibu sudah ada pertanyaan pemantiknya gitu ya, jenis, langkah dan sebagainya. Itu tidak hanya teks tapi audiovisual juga untuk memenuhi kebutuhan murid. Diferensiasi konten tadi ya. Lalu Ibu juga ada strategi kerja kelompok. Di situ Ibu mulai menilai bagaimana kolaborasi murid. Itu luar biasa Ibu. Murid bekerja sama menyelesaikan soal yang diberikan dalam aktivitas kelompok. Dan di sini Ibu juga ingin mengembangkan kemampuan literasi. Nah, tadi kan di awal Ibu tidak menyebutkan itu, tapi ternyata wah, Ibu bisa memunculkan lebih dari satu kompetensi gitu ya. Ibu ingin mengembangkan literasi anak, di mana anak dapat mendapatkan informasi penting dari teks-teks yang Ibu berikan gitu. Dan yang terakhir di sini strategi untuk menarik kesimpulan dan refleksi. Nah, ini juga Ibu berusaha untuk menggait anak ya untuk mengambil kesimpulan, dan Ibu juga melakukan refleksi lah dari pembelajaran Ibu, bagaimana perasaan anak-anak ya terkait dengan apa yang sudah mereka pelajari pada hari ini. Luar biasa Ibu. Apalagi ya? Saya rasa itu saja sih Ibu. Palingan di sini saya cuma ingin memotivasi lebih untuk sedikit kekurangan yang sudah Ibu temukan dengan sendirinya yang ingin mau Ibu kembangkan ke depannya ya. Tindak lanjutnya untuk minggu depan ya. Iya, minggu depan. Baik, kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan atau Ibu lah yang merefleksi saya gitu. Bagaimana proses supervisi kita gitu. Sebenarnya alhamdulillah Ibu Dede supervisi dengan saya benar-benar terjadwal baik gitu ya, memberikan mungkin ilmu-ilmu yang sebelumnya gitu ya tidak saya dapatkan. Tapi Ibu cari solusi sendiri kan? Iya, alhamdulillah ya, dari hasil tadi pembelajaran saya bisa mengetahui oh ada kekurangan ternyata, sehingga nilai saya tidak sampai 10 ibaratnya. Gitu ya. Seperti itu.
tambahan sedikit Bu, ternyata dalam proses pembelajaran sosial dan emosional Ibu, tadi saya juga menangkap Ibu menyempatkan anak untuk memiliki kesadaran sosial ya, ketika Ibu mengabsen. Iya. Siapa yang sakit? Iya. Gitu. Kita doakan semoga cepat sembuh. Nah itu kan masih yang sesuai dengan sudah dipelajari. Memang harus mengajarkan anak untuk berpikir positif. Oh temannya sakit, mari kita mendoakan agar cepat sehat, belajar kembali ke sekolah seperti itu. Jadi mungkin ada yang harus saya tambahkan Bu ke depannya gitu. Apa ya? Kira-kira apa ya? Mungkin agar saya mungkin mungkin ke depannya ketika supervisi nanti lagi ke depannya mungkin ada wejangan-wejangan untuk saya biar lebih mantap lagi Bu. Yang tadi mungkin ada kekurangan, ke depannya bisa alhamdulillah bisa lebih lagi, lebih bagus lagi gitu. Perubahan gitu. Ada perubahannya. Ya, baik Bu, ini sudah bagus loh Bu ya. Terima kasih banyak Ibu, saya sudah mengambil waktu Ibu sangat banyak dan Ibu berkolaborasi dengan baik. Saya terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu. Mari Bu Dede. Assalamualaikum.